Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari Sabtu 2 Jumadal Ula 1436 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam rangkaian kajian Islam intensif di Masjid Babur Rahman, Ulsan, Korea Selatan ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang ke-13 dari rangkaian kajian Islam intensif untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum yang berkaitan dengan seputar wudu, tayamum, dan sholat, atau kaifiyat tata cara wudu, tayamum, dan sholat. Yang pertama kita ingin bahas adalah perkara berwudu. Tidak akan semua bagian wudu kita akan bahas. Yang paling penting nanti mungkin saya akan mempraktekkan bagaimana berwudu yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga tayamum, dan kita akan membahas pertama kali yang bagian yang berkaitan dengan wudu, yaitu penyebab orang berwudu. Apa yang mewajibkan seseorang berwudu? Yang pertama yaitu sholat. Penyebab orang berwudu yaitu sholat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam, berdasarkan ayat surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, wahai orang yang beriman, jika kalian ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini dalil yang begitu jelas
menunjukkan apabila seorang ingin sholat, apapun itu sholatnya, maka dia diwajibkan untuk berwudu. Dalam hadis yang lain atau dalam dalil yang lain dari hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika ia berhadas sampai dia bersuci atau berwudu. Kemudian yang mewajibkan berwudu yang kedua yaitu tawaf. Meskipun ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah wajib memang benar tawaf itu diwajibkan untuk berwudu? Maka sejumhur ulama mengatakan tawaf adalah wudu adalah syarat sahnya tawaf. Wudu adalah syarat sahnya tawaf. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasai. Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu bil baiti salatun. Artinya tawaf mengelilingi Ka'bah itu adalah salat. Tawaf mengelilingi Ka'bah adalah salat. Kalau seandainya sholat, berarti dia hukumnya sama dengan sholat. Ketika sholat diwajibkan untuk berwudu, atau syarat sahnya sholat adalah berwudu, maka tawaf pun demikian. Begitulah perkataan jumhur ulama. Tetapi terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa untuk tawaf hanya dianjurkan saja. Bagi siapa yang ingin berwudu sebelum tawaf, maka dianjurkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak menjelaskan akan hal itu. Tidak menjelaskan bahwa seperti halnya sholat. Kan jelas hadisnya tentang sholat, bahwa syarat sahnya sholat adalah berwudu. Adapun tawaf maka tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi maka saya katakan bahwa mengambil pendapat jumhur ulama ini lebih hati-hati. Jadi kalau seandainya pas di sekitar kita tawaf kemudian batal, maka berwudulah. Itu lebih hati-hati. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita pelajari itu, yang ketiga yang mewajibkan kita untuk berwudu adalah mengusap mushaf. Mengusap mushaf. Mushaf yang dimaksud adalah Al-Qur'an yang sudah dicetak. Maka ini tidak boleh kecuali dalam keadaan berwudu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Malik dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahir. Artinya Al-Qur'an tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci atau orang yang suci. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita pelajari tentang wajibnya berwudu, apa saja yang mewajibkan berwudu, yaitu 3 hal tadi, maka kita ingin membahas tentang keutamaan berwudu. Apa itu keutamaan berwudu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati urran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan penuh dengan cahaya anggota-anggota wudunya, diakibatkan bekas air wudu. Penuh dengan cahaya anggota-anggota wudunya, diakibatkan bekas wudu. Ya, diakibatkan bekas wudu. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berwudu, bahwa orang yang berwudu akan dikenali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Akan dikenali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan keutamaan berwudu, yaitu diampuni dosanya. Orang yang berwudu sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diharapkan diampuni dosanya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain, la yuhdits fihi ma nafsahu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Nah, ini kan seperti wuduku ini. Ini pentingnya
mempelajari wudu sebagaimana wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia tidak berhadas di dalam 2 rakaat tersebut terhadap dirinya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Keutamaan yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya berwudu adalah keutamaan, yaitu orang yang berwudu maka dia akan mengeluarkan dosa-dosa dari tubuhnya. Orang yang berwudu maka akan mengeluarkan dosa-dosa dari tubuhnya, ya, mengeluarkan dosa-dosa dari tubuhnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti al-farih." Barang siapa yang berwudu lalu dia perbaiki wudunya, maka keluar dari jasadnya ke dosa-dosanya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Ini tatkala dia berwudu, menunjukkan keutamaan berwudu. Kemudian menunjukkan keutamaan berwudu yang lain, yaitu mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Nah, ini kemudian para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah," tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbaghul wudu 'alal makarih." Menyempurnakan berwudu saat sulit. Ini mengangkat derajat, menyempurnakan berwudu di saat sulit. Wa kathratul khata ilal masajid, dan banyaknya langkah kaki menuju masjid-masjid. Ini juga mengangkat derajat. Wa intidharus salati ba'da shalah, fadzalikumur riba, fadzalikumur riba, dan menunggu salat setelah salat, maka itulah yang disebut dengan ar-riba, yaitu seperti tentara yang berjaga-jaga di perbatasan. Nah, itu keutamaan berwudu. Ada berapa yang sudah tertulis? 4. Mungkin ditambah keutamaan berwudu sama saja, yaitu tapi ada makna lain, yaitu wajib baginya masuk surga. Yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka wajib baginya masuk surga. Dalam hal ini riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawadda fa yuhsinu wudu'ah, thumma yaqumu fa yusalli rak'atain, muqbilun 'alaihima biqalbihi wajha, illa wajabat lahul jannah." Artinya, tidaklah seorang muslim berwudu, kemudian dia perbaiki wudunya, kemudian dia bangun mendirikan salat 2 rakaat, muqbilan 'alaihima biqalbihi wa wajhi, menghadap dengan di dalam 2 rakaat tersebut dengan hatinya dan wajahnya, itu menghadap kepada Allah, melainkan wajib baginya masuk surga. Siapa yang berwudu, dia sempurnakan wudunya, lalu dia salat 2 rakaat, ini yang disebut dengan salat apa? Berwudu, dia sempurnakan wudunya, lalu dia salat 2 rakaat. Salat ini salat apa? Salat ini adalah disebut dengan salat setelah wudu. Ya. Setelah wudu, dia menghadap kepada Allah dengan hati dan wajahnya, melainkan wajib baginya untuk mendapatkan surga. Baik, itu 5 keutamaan dari keutamaan berwudu. Faidah dari mengucapkan keutamaan berwudu ini adalah seseorang akan senantiasa mengerjakan ibadah dengan maksimal karena menginginkan keutamaan berwudu tersebut.
beribadah wudu dengan maksimal karena menginginkan keutamaan berwudu tersebut. Ya. Itu cara agar kita ibadahnya tinggi kualitasnya. Dan sudah saya sebutkan bahwa dalam konsep beribadah seorang muslim ialah bahwa seorang muslim bukan hanya sekedar mengerjakan amal ibadah, tetapi bagaimana beramal ibadah yang maksimal, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bagaimana sifat wudu yang sempurna. Mau dicontohkan gak ya? Iya. Contohnya gimana? Ada ember, ada air, ada baskom. Kalau perlu ada tikar untuk biar gak basah. Tikar dari plastik. Ya nanti, tapi kita akan menjelaskan dulu. Ya, kita menjelaskan dulu, baru nanti kita akan praktekkan. Yang pertama, tata cara berwudu yang pertama yaitu berniat. Harus setiap amal ibadah harus dibarengi dengan niat. Kalau seandainya ibadah tanpa niat, maka tidak sah ibadahnya. Dan niatlah yang membedakan mana yang ibadah, mana yang merupakan hanya kebiasaan. Ya, jadi fungsi niat itu banyak. Niat itu membedakan mana yang ibadah, mana yang merupakan hanya kebiasaan. Kemudian yang kedua fungsi niat yaitu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Itu fungsi niat, membedakan mana yang wajib dengan mana yang sunnah. Yang ketiga fungsi niat yaitu membedakan mana yang dikerjakan untuk Allah, mana yang dikerjakan untuk selain Allah. Itu fungsi-fungsi niat. Jadi kalau seandainya ada orang sibuk dari pagi, dari sebelum subuh dia sibuk, yang pokoknya ada kesibukan yang menyebabkan dia akhirnya tidak makan dan tidak minum dari mulai pagi setelah sholat subuh sampai terbenam matahari, tapi dia nggak niat, kira-kira dianggap puasa atau tidak? Tidak dianggap puasa. Kenapa? Karena dia tidak niat. Nah, itu yang membedakan antara ini amalan biasa dengan ini amalan ibadah. Ya, ini amalan ibadah dengan ini amalan biasa. Dalil yang menunjukkan bahwa ibadah harus dengan niat yaitu riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut dengan niat. Artinya sesuai dengan niatnya. Amalan tersebut sesuai dengan niatnya. Dan untuk niat, untuk wudu tidak perlu diucapkan. Bahkan seluruh amal ibadah, ya, tidak perlu diucapkan. Karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW mengucapkan niat. Ya, misalkan nawaitu raf'al hadatsil asghar lillahi ta'ala. Aku berniat mengangkat hadas yang kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak benar. Kenapa? Karena belum dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau seandainya pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, niscaya akan ada hadis-hadis menunjukkan ke sana. Ya, dan kita lebih baik dan lebih wajib hanya mencukupkan diri dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Kita niat tidak perlu diucapkan karena Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang ada dalam niat kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu tata cara berwudu yang kedua adalah Bismillah. Bismillah, yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud, mengucapkan Bismillah, maksudnya gitu ya, mengucapkan Bismillah di awal berwudu, mengucapkan Bismillah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudhu'a lahu wa la wudhu'a liman lam yadhkur ismallah. Artinya tidak sah salat bagi yang tidak menyebut bagi yang tidak berwudu, dan tidak sah wudu bagi yang tidak mengucapkan basmalah. Ya, bagi yang tidak mengucapkan basmalah. Kalau kita perhatikan hadis ini, yang berwudu tidak mengucapkan basmalah maka tidak sah wudunya. Kalau lupa bagaimana? Maka tetap sah karena lupa. Ya, yang sengaja itu yang bermasalah. Akan tetapi apakah kemudian kalau dia sengaja tidak mengucapkan basmalah, kemudian tidak sah wudunya? Maka tidak. Ya, karena hadis ini agak bermasalah dan derajatnya hadisnya hasan. Ya, hadis ini agak bermasalah, maka hadis yang begitu jelas ini turun kedudukannya jadi sunnah. Artinya mengucapkan basmalah hukumnya sunnah. Mengucapkan basmalah sebelum berwudu hukumnya sunnah. Artinya sangat dianjurkan. Yang apabila ketinggalan maka tidak berdosa. Wallahu a'lam. Basmalah lengkap atau bismillah kayak doa sebelum makan? Ya. Bagus pertanyaannya, apakah basmalah lengkap atau bismillahirrahmanirrahim? Maka jawabannya bismillah saja. Ya, bismillah saja. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka niscaya akan disebutkan oleh Rasulullah SAW secara lengkap di dalam hadis-hadis tentang berbasmalah sebelum berwudu. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga bisa dilakukan tatkala kita makan. Makan itu cukup dengan basmalah saja, tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena hadisnya cuma bismillah saja. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kul sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari kepada Umar bin Abi Salamah, ucapkanlah basmalah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah apa yang ada di depan. Di hadis ini hanya disuruh mengucapkan bismillah. Kalau seandainya disuruh mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, niscaya akan diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Maka kita mencukupkan hanya dengan bismillah saja. Kemudian yang ketiga, yaitu yang ketiga, sebelum kita berwudu maka kita wajib membasuh kedua telapak tangan. Wajib membasuh kedua telapak tangan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid dan Humran bin Affan radhiyallahu anhum. Terutama lagi ketika kita bangun dari tidur. Ya, sangat diwajibkan itu. Ketika kita bangun dari tidur, baik tidur malam ataupun tidur siang, maka diwajibkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha thalatha marrat." Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya 3 kali. Ya, sampai dia membasuhnya 3 kali. Baik. Ya, kemudian yang keempat yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dari satu telapak tangan kanan, kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri. Saya ulangi, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ya, seperti ini, berkumur-kumur sekalian memasukkan air ke hidung. Itu dengan tangan kanan. Jadi di apa namanya? Airnya itu ditampung di telapak tangan, kemudian dimasukkan untuk berkumur-kumur dan ke hidung. Kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri, yang disebut dengan istinsyaq, memasukkan air ke mulut dan ke hidung.
Kemudian istinthar, yaitu mengeluarkannya dengan tangan kiri. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika beristinsyak maka dianjurkan untuk bersungguh-sungguh kecuali dalam keadaan berwudu. Kecuali dalam keadaan berpuasa. Untuk beristinsyak maka dianjurkan bersungguh-sungguh kecuali dalam keadaan puasa. Ini yang ke berapa? Yang kelima sambungannya. Yang kelima sambungannya. Rasulullah SAW bersabda, asbighil wudu wa khallil bainal asabi' illa an takuna sha'imah. Artinya sempurnakanlah wudu dan selalah jari jemari kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur masukkan air ke hidung. Kenapa demikian? Karena itu bisa mengeluarkan syaitan-syaitan yang ada di khayshu, yaitu di dinding-dinding atas hidung-hidung kita. Kalau seandainya kita benar-benar dengan kuat memasukkan air ke hidung, dengan kuat memasukkan air ke hidung. Kemudian yang ketujuh yaitu bersiwak. Rasulullah SAW bersabda, yang ketujuh kan? Yang keenam yaitu Rasulullah SAW bersabda, bersiwak. Yang keenam bersiwak sebelum berwudu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak pada setiap wudu. Bersiwak pada setiap wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketujuh yaitu membasuh wajah sebanyak 3 kali. Dan membasuh wajah yang dimaksud adalah sesuatu yang kita menghadap dengannya. Wajah adalah bagian tubuh yang kita menghadapkan badan kita kepadanya. Itu wajah. Dan wajah ini terjadi beberapa pembicaraan. Yang pertama batasan wajah. Batasan wajah yaitu dari horizontal, vertikal, ya, itu dari bagian dahi yang awal mula tumbuh rumput sampai ke dagu. Ini secara vertikal. Adapun horizontal yaitu dari telinga ke telinga. Telinga masuk bagian dari ini. Ya, artinya dia bagian dari telinga ini termasuk daripada membasuh wajah. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara secara vertikal, maka mulai dari ujung rambut sini sampai ke dagu. Dan kalau ada janggut, maka janggut termasuk di dalam yang harus dibasuh, yang harus dibasuh. Kemudian termasuk sunnah Rasulullah SAW dalam berwudu, yaitu tatkala ini yang ke dan tata cara ini Bapak Ibu, Bapak saudara-saudara sekalian, adalah tata cara untuk berwudu secara sempurna. Saya tidak membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, tapi tata cara secara sempurna. Ya, pembicaraan mana yang wajib, mana yang sunnah itu nanti. Nah, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, bahwa apabila yang kedelapan yaitu ketika mengusap wajah, jika ada jenggot maka di sela-sela. Jika ada jenggot maka di sela-sela. Hal ini berdasarkan hadis riwayat
Imam Abu Dawud bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika berwudu beliau menyela-nyela jenggot beliau, yukhallil baina al-lihyah, beliau menyela-nyela jenggot beliau agar air benar-benar masuk ke dalam pori-pori yang di situ tumbuh jenggotnya. Ya, menyelanya nanti kita akan contohkan, baik bisa begini ataupun bisa seperti ini diselam. Kemudian para ikhwah, yang ke-9 yaitu membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali, dimulai dari ujung jari jemari kemudian sampai kepada siku, dan siku masuk bagian basuhan. Saya ulangi, membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali, dimulai dari ujung jari jemari sampai ke siku, dan siku masuk bagian dari basuhan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Humran ibn Uthman, Humran an Uthman radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mencontohkan wudu Rasulullah SAW, yaitu membasuh tangan kanan 3 kali dimulai dari ujung jari jemari. Yang kebiasaan kita kan dari siku, atau sebagian orang kebiasaan dari siku. Ini dari ujung jari jemari, ya, sampai kepada siku, dan siku masuk bagian dari basuhan. Saya berbaju pendek ini untuk memperlihatkan ini siku masuk bagian dari basuhan, ya, seperti itu. Kemudian yang ke-10 dianjurkan untuk memijat lengan tatkala berwudu, tatkala membasuh tangan. Dianjurkan untuk memijat lengan tatkala membasuh tangan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, ya, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Kemudian juga yang ke-11 yaitu dianjurkan untuk menyela-nyela di antara jari jemari. Dianjurkan untuk menyela-nyela di antara jari jemari. Menyela-nyela di antara jari jemari bisa langsung begini, ya, atau di sela-sela dengan bagian mulai dari bagian kanan, ya, bisa langsung begini atau di sela-sela dari mulai bagian kanan. Kemudian yang ke-12, betul? Yang ke-12 yaitu membasuh tangan kiri sebagaimana tata cara membasuh tangan kanan. Membasuh tangan kiri sebagaimana tata cara membasuh tangan kanan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah itu yang ke-13 membasahi kedua telapak tangan kemudian mengusap kepala. Membasahi kedua telapak tangan kemudian mengusap kepala dengan kedua telapak tangan tersebut. Dengan kedua telapak tangan tersebut. Dengan cara meletakkan kedua telapak tangan di dahi, kemudian menjalankan ke belakang sampai kepada akhir rambut atau sampai kepada tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, caranya itu tulis, ya, membasahi kedua telapak tangan kemudian mengusapkannya ke kepala. Dimulai dari bagian kepala depan, kemudian dimulai dengan cara
meletakkan kedua telapak tangan di bagian kepala depan, kemudian menjalankannya dari depan ke belakang, kemudian setelah itu mengembalikannya dari belakang ke depan. Nah, ini yang keberapa? 13. Yang ke-13. Yang ke-14 yaitu memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga, kemudian menjalankan jempol kanan dan kiri di belakang telinga kanan dan kiri, ya, di belakang telinga kanan dan kiri. Jadi caranya, lihat, yang pertama letakkan kedua tangan, kemudian dijalankan sampai ke belakang, kemudian kembalikan lagi ke depan, kemudian setelah itu dimasukkan jari telunjuk ke telinga, kemudian jari jempolnya dijalankan dari daun telinga bawah ke atas, ya, dan tidak perlu mengikuti, ya, ini tidak perlu, ya, cukup dijalankan. Nah, begitu saja, ya, tidak perlu mengikuti bagian-bagian telinga itu, nggak perlu. Seperti itu. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang satu, apakah mengambil air baru untuk telinga atau tidak. Yang kedua, apakah mengusap kepala dan telinga itu 3 kali atau sekali saja. Maka jawabannya, untuk mengambil air baru memang ada pendapat dari para ulama bahwa untuk mengusap telinga boleh mengambil air baru. Untuk mengusap telinga boleh mengambil air baru. Nah, ini ada pendapat sebagian mazhab, ya, pendapat sebagian mazhab. Nah, ada yang mengatakan bahwa mengusap telinga adalah bekas dari kepala, dari basahan yang ada di telapak tangan, ya, yang bekas mengusap kepala tersebut. Kenapa demikian? Karena telinga bagian dari kepala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya hasan, yaitu al-udhunani minar ra's. 2 telinga itu bagian dari kepala. 2 telinga bagian dari kepala. Maka tidak perlu mengambil air yang baru. Wallahu a'lam. Kalau seandainya seseorang ingin mengambil air yang baru, maka tidak bisa kita salahkan. Ya, sebagaimana mazhab Syafi'i mengambil air yang baru untuk apa? Untuk berwudu. Ya, ini dia. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah itu membasuh kaki kanan. Sebanyak 3 kali, dari mulai ujung jari jemari kaki sampai ke mata kaki, sampai ke sampai ke tumit, sampai ke tumit. Membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali, dimulai dari jari jemari kaki sampai ke tumit. Yang selanjutnya yaitu membasuh atau menyela-nyela jari jemari kaki. Yang keberapa itu? 16. Menyela-nyela jari jemari kaki. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ghassala rijlahu hatta ashra'a fis saq." Rasulullah SAW membasuh kakinya sampai ke pertengahan betis, sampai ke pertengahan betis. Nah, di sini pada ikhwan sekalian, kita tadi tulis membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali, dimulai dari jari jemari atau ujung-ujung jari jemari kaki sampai ke tumit, sampai ke tumit. Yang selanjutnya yaitu menyela-nyela jari jemari kaki.
sama seperti tangan tadi, menyela-nyela jari jemari kaki. Kemudian setelah itu membasuh kaki kiri sebagaimana kita basuh di kaki kanan. Hah? Oh iya, iya betul, salah saya. Salah. Membasuh kaki sampai ke mata kaki, bukan tumit, ke mata kaki. Tumit itu akid, salah saya. Ya, sampai kedua mata kaki, dan mata kaki masuk dari basuhan. Kemudian yang terakhir membasuh kaki kiri sebagaimana membasuh kaki kanan. Kemudian selanjutnya membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bacaannya seperti itu, membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada tambahan lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan doa yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yaitu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi yang kebanyakan kita kerjakan adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada tata cara bertayamum. Atau untuk masih segarnya kita praktekkan wudunya dulu. Ke depan atau di sini? Depan. Ya, kita akan mulai mempraktekkan untuk tata cara berwudu. Yang pertama yaitu berniat. Berniat, kita berniat di dalam hati sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa niat adalah pekerjaan hati, tidak perlu diucapkan, dan kita tidak perlu memberitahukan kepada Allah amalan apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atu'allimunallaha bidinikum?" Apakah kalian akan mengajarkan apa yang kalian amalkan, atau akan memberitahukan apa yang kalian amalkan? Kalau ibu-ibu tidak bisa melihat, mungkin bisa mengintip biar tidak usah dibuka anunya, bisa dilihat diintip. Kemudian yang kedua apa tadi? Mengucapkan Bismillah saja, ya, mengucapkan Bismillah. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh kedua telapak tangan, terutama tatkala bangun dari tidur. Membasuh kedua telapak tangan, terutama tatkala bangun dari tidur. Membasuh kedua telapak tangan jangan langsung dimasukkan ke dalam bejana tangannya, akan tetapi diciduk, ya, dan tidak perlu terlalu banyak, ya, tidak perlu terlalu banyak, yaitu seperti ini saja, dibasuh, ya, sebanyak 3 kali. Tidak perlu terlalu banyak,
ya, seperti ini. Selesai membasuh telapak tangan. Kemudian setelah itu apa? Bersiwak. Betul? Ya, bersiwak. Hah? Bersiwak. Gak ada bersiwak? Nomor 6. Hah? Nomor 6. Baik. Ya tidak mengapa. Bersiwak bisa setelah membasuh telapak tangan. Ya, bersiwak bisa setelah membasuh telapak tangan. Mungkin bisa dikasih catatan bersiwak bisa setelah membasuh telapak tangan. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Berkumur-kumur sekaligus masukkan air ke hidung, sekaligus mengeluarkannya. Dengan cara yaitu kita tuang air ke telapak tangan kanan kita, kemudian kita masukkan air ke mulut kita sebagai bentuk kumur-kumur, sekaligus memasukkan air ke hidung kita sebagai bentuk istinsyaq. Baru setelah itu kita keluarkan dengan yang disebut dengan istinthar dengan tangan kiri. Ya. Contohnya tidak usah terlalu banyak. Ya, seperti itu. Contoh yang lain. Ya. Kemudian sekali lagi karena 3 kali. Seperti itu. Selesai. Kemudian setelah itu kita apa yang kita kerjakan? Membasuh wajah. Bagian wajah yang dibasuh dari mulai ujung rambut depan ini yang tumbuh sampai ke dagu. Ya. Kita basuh wajah. Nah, tidak usah terlalu berlebih-lebihan sampai di gosok-gosok. Ya, secukupnya saja. Ya, seperti itu. Bagian yang harus kena adalah ini sama dengan ini. Secara horizontal, vertikal ini horizontal sampai sini dari telinga kanan ke telinga kiri. Sekali lagi. Nah, tadi kita sebutkan bahwa ada cara apabila seseorang memiliki jenggot, maka dia sela-sela, ya. Tatkala ada 2 cara, yaitu dia boleh mengambil air baru, kemudian diletakkan di sini, kemudian dia sela-sela, atau sekalian membasuh wajahnya tadi, ya, membasuh wajah, kemudian sambil disela-sela sampai terasa ada air yang mengena dari kulit yang tumbuh di atasnya jenggot-jenggotnya tadi. Baik. Sesudah itu kita membasuh tangan. Tangan dibasuh dari mulai ujung jari jemari sampai kemana? Sampai ke sini. Sama saja, ya. Nah, dilihat di sini ada semacam memijat. Kemudian dilakukan menyela-nyela jari jemari. Boleh cela-cela begini, ya, atau menyela-nyela seperti biasa. Yang penting semuanya kena air. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, ya, itu yang kedua. Kemudian, jadi kadang-kadang kalau kita pakai aqua saja mungkin sudah selesai, tidak terlalu banyak air. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk berwudu dengan terlalu berlebihan air. Ya, kita sela-sela, kemudian kita pijat-pijat. Fungsinya adalah agar masuk atau kena seluruh anggota kulit yang kita basuh tadi. Nah, selesai. Kemudian untuk kepala
kita ambil air atau kita basahi, ya, kemudian kita letakkan di sini. Kita letakkan begini. Kemudian setelah itu kita jalankan, ya. Saya ulangi, jalankan dari depan ke belakang sampai ke bagian tengkuk, ya, atau akhir rambut tidak mengapa. Kemudian kembalikan. Baru setelah itu kita masukkan jari telunjuk kita secara bersamaan ke telinga. Nggak usah dalam-dalam, ya. Kemudian ini jempolnya diletakkan di daun telinga di bawah, kemudian langsung jalankan ke atas. Sekali saja, pendapat yang lebih kuat Allahu a'lam berdasarkan hadis riwayat Utsman bin Affan, sekali saja, karena tidak ada dalil yang menunjukkan 3 kali. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah berwudu mengusap kepala 3 kali. Adapun pendapat beberapa mazhab, di antaranya mazhab Syafi'i, yang mengatakan kepala 3 kali, 3 kali, itu mereka mengkiaskan dengan anggota tubuh yang lainnya. Anggota wudu yang lainnya 3 kali. Kenapa? Kepala juga semestinya 3 kali. Berdasarkan keumuman itu mereka memakai dalil. Nah, kemudian selanjutnya yaitu membasuh kaki. Membasuh kaki, kita ambil air, kemudian kita basuh. Kita basuh boleh dari sini, ya. Bisa caranya kita sela-sela dengan jari telunjuk kita. Jari telunjuk kita yang kiri kita sela-sela kaki. Karena kaki adalah bagian yang di bawah, sering jalankan kemana-mana, maka kita pakai jari tangan kiri, ya. Kita basuh, kita boleh langsung seperti ini. Kemudian kita sela-sela. Kelingking Ustaz. Ya, jadi telinggi, ya. Itu satu. Nah, kemudian di sela-sela. Kalau tidak bisa, ya, sampai ke mata kaki. Ya, sampai ke mana? Mata kaki. Mata kaki. Kemudian selanjutnya bagian kiri, kaki kiri. Ya, bisa dengan jari mana saja. Sudah selesai. Habis itu berdoa. Ya, begitu tata cara berwudu. Sebagian satu basuh tangan dan kaki, ada yang kanan kiri selang-seling gitu. Kalau seandainya, ya, tunggu saya dulu. Ya, kita lanjutkan. Tadi ada yang bertanya, kalau seandainya ada orang berwudu dengan kanan, kemudian basuh kiri, basuh kanan, basuh kiri, maka bagaimana? Maka ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yaitu idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Jika kalian berwudu maka mulailah dengan bagian kanan, baru setelah itu kiri. Kalau seandainya ada orang berwudu dengan cara kanan kiri, sahkah wudunya? Maka jawabannya sah.
tapi dia kurang utama. Ya, sah tetapi apa kurang utama. Seperti itu. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada perihal mandi. Mandi, ya. Mandi yang menyebabkan wajibnya mandi ada beberapa hal. Yang pertama, keluarnya mani dengan, mohon maaf, muncrat dan lezat. Keluarnya mani dengan gerakan yang muncrat dan terasa lezat. Ini berarti ada syahwat padanya. Ada syahwat padanya. Hal ini berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi itu karena ada air yang keluar. Itu karena ada mani yang keluar. Innamal ma'u minal ma'. Kemudian yang kedua, penyebab wajibnya mandi, yaitu bertemunya dua khitan. Bertemunya dua khitan. Sebelum saya menjelaskan bertemunya dua khitan ini, ada beberapa keadaan kalau orang tidur kemudian dia mendapati dirinya basah, apakah wajib mandi atau tidak? Maka keadaan pertama, kalau seandainya bangun tidur dia mendapati dirinya, artinya kemaluannya basah, ada cairan yang keluar. Kalau dia yakin, maka wajib mandi. Bangun tidur kemudian mendapati kemaluannya basah, kalau dia yakin itu mani, maka wajib mandi. Ini keadaan pertama. Bangun tidur, dia mendapati kemaluannya basah atau celana dalamnya basah, kalau dia yakin itu mani, maka wajib mandi. Keadaan yang kedua, yaitu kalau seandainya dia tidak yakin itu mani, dia tidak yakin itu mani, tidak yakin itu benar-benar ini bukan mani, bukan ragu-ragu, tidak yakin, maka bukan tidak yakin, yakin bahwa itu bukan mani, yakin itu bahwa bukan mani, maka pada saat itu tidak wajib mandi. Kalau seandainya dia yakin bahwa itu bukan mani, maka tidak wajib mandi. Keadaan yang ketiga, yaitu dia bingung apakah ini mani atau tidak. Dia bingung apakah ini mani atau tidak. Ketika bangun tidur, celananya basah. Nah, dia bingung apakah ini mani atau tidak. Maka yang seperti ini terdapat dua keadaan pada dirinya, yaitu sebelum tidur dia bergaul dengan istrinya tapi tidak sampai melakukan hubungan badan, mungkin bercumbu ya dengan istrinya, atau memikirkan pikiran-pikiran yang berkaitan dengan syahwat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini adalah dianggap sebagai madhi. Dianggap sebagai madhi. Madhi cairan yang keluar karena ada pikiran kotor atau pikiran yang berbau syahwat, tetapi tidak sampai pada derajat mani. Tidak sampai kepada derajat mani. Kalau madhi, caranya cukup membasuh kemaluannya, kemudian berwudu seperti biasa. Karena dia bagaikan orang yang kencing, cukup membasuh kemaluannya, kemudian berwudu seperti biasa. Nah,
Keadaan kedua yaitu malam itu setelah bangun tidur dia melihat basah. Sebelum tidur pun dia tidak berpikir macam-macam, tidak juga bercumbu dengan istri, tapi kok basah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini wallahu alam adalah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib mandi, ada yang mengatakan tidak wajib mandi. Ada yang mengatakan wajib mandi, ada yang mengatakan tidak wajib mandi. Maka saya hanya bisa mengatakan istafti qalbah. Pada saat itu nanya hati kita, apakah dia mandi atau tidak. Kita yakinnya kemana? Jadi tiga keadaan dari orang yang bangun tidur mendapati dirinya basah. Kemudian hal yang kedua yang mewajibkan mandi apabila bertemu dua kemaluan. Meskipun tidak keluar mani. Kalau sudah bertemu dua kemaluan maka wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Hadis untuk mandi tadi kan kemaluan cukup dibasuh dengan air berapa kali, terus kedua celana itu kita perlu ganti yang baru yang bersuci apa? Itu maunya di mana? Diganti atau enggak? Celana. Itu maksudnya kan Membasuh sebentar. Yang pertama membasuh kemaluan cukup dibasuh, tidak ada hitungan 3 kali atau 2 kali atau sekali. Yang penting dia bersih dari najis. Karena mandi itu najis. Ya. Kemudian celananya apakah diganti atau tidak, maka ya ini tergantung seseorang sebenarnya. Yang penting dia harus basuh celananya. Basuh celananya, bersihkan dari najis. Kemudian kalau sudah basuh berarti suci. Kalau mau dipakai basah-basah juga nggak apa-apa. Ya. Baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bertemunya dua khitan atau bertemunya dua kemaluan wajib mandi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahada faqad wajabal ghusl. Jika ia duduk di antara dua paha, maka kemudian dia bersungguh-sungguh, maka wajib baginya mandi. Nah, di sini para ibu-ibu kadang-kadang protes, masa duduk doang wajib mandi? Ya, duduk doang masa wajib mandi? Maka jawabannya di sini adalah bukan duduk saja, tetapi bertemu dua khitan. Karena berdasarkan riwayat yang lain, riwayat Muslim, wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghusl. Khitan yang satu, kemaluan yang satu bertemu dengan kemaluan yang lain, maka wajib mandi meskipun tidak turun mandi. Ya, wajib mandi meskipun tidak turun mandi. Yang ketiga yang mewajibkan mandi adalah, tetapi ini pun tidak terlalu wajib, sunnah muakkadah kita katakan, yaitu Islamnya seorang yang kafir. Maka dianjurkan untuk mandi. Ya. Kenapa? Karena banyak dari para sahabat Nabi yang masuk Islam tidak ada perintah khusus dari Rasulullah SAW untuk mandi. Dianjurkan saja untuk mandi. Kemudian sebab yang keempat yang mewajibkan mandi yaitu matinya seorang muslim, maka mayatnya diwajibkan untuk dimandikan. Jenazah seorang muslim, maka mandinya wajib dimandikan, mayatnya wajib dimandikan. Selain jenazah yang mati syahid. Jenazah yang mati syahid ini tidak boleh dimandikan. Kenapa? Karena dia akan dibangkitkan dalam keadaan di hari kiamat dalam keadaan penuh dengan darah, dan darahnya bau minyak wangi misik, sebagai bukti bahwasanya dia mati dalam keadaan syahid. Syahidnya karena peperangan saja atau syahid yang lain? Syahidnya karena peperangan, sedangkan syahid yang lain seperti misalkan mati dalam keadaan berhaji, mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka yang dimaksud dalam
hadis tersebut adalah mati syahid di peperangan. Karena di sana ada tambahan riwayat ataupun lanjutan hadis tersebut, yaitu karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan penuh dengan darah dan darahnya itu berbau minyak wangi mesir. Maka di sini mati syahid yang di dalam medan pertempuran. Kemudian para ikhwah sekalian, yang kelima yaitu yang mewajibkan mandi karena bersih dari haid dan bersih dari nifas. Bersih dari haid dan bersih dari nifas. Hal ini berdasarkan hadis atau berdasarkan ayat lebih tepatnya. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid." Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Katakanlah bahwasanya darah haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah wanita-wanita saat haid dan janganlah dekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka telah suci, yaitu telah mandi, maka gaulilah mereka dari arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Dalam hadis disebutkan, yaitu riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh. Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika irqun wa laysa fil haidah." Fatimah bintu Abi Hubaysh ini termasuk wanita yang di zaman Rasulullah SAW sering keluar darah, yaitu darah istihadah. Sering keluar darah. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu ada beberapa wanita yang mereka itu mempunyai penyakit istihadah, yaitu enggak haid tapi keluar darah terus dari kemaluannya. Namanya Fatimah bintu Abi Hubaysh. Kemudian juga Asma bintu Umaysh. Asma bintu Umaysh termasuk daripada wanita yang suka keluar darah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika darah itu adalah darah, yaitu karena ada pembuluh darah yang pecah, maka keluarlah dia. Bukan darah haid, walaisatil haidah. Itu bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidah fada'is shalah." Jika memang datang waktu haid, baru tinggalkan sholat. Artinya kalau masih istihadah masih boleh sholat, masih tetap diwajibkan sholat. Yang tidak boleh sholat adalah ketika haid. Kemudian wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Jika haidnya telah selesai, maka mandilah lalu sholatlah. Mandilah lalu sholatlah. Kemudian sekarang kita ingin membahas tata cara mandi. Ya, tata cara mandi. Yang pertama yaitu berniat untuk mengangkat hadas besar. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal, berniat untuk mengangkat hadas besar. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Yang kedua yaitu mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Kedua telapak tangan dibasuh sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah dan Maimunah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian yang keempat yaitu membasuh kemaluan dengan tangan kiri dan menghilangkan kotoran-kotoran, baik itu mohon maaf mani ataupun bekas madhi ataupun bekas air kencing, dihilangkan. Basuh kemaluan dengan tangan kiri. Dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya, tadi belum kita singgung bagaimana seorang perempuan kalau berwudu, terutama masalah mengusap rambut. Maka saya katakan sebagai muqaddimah bahwa seluruh amalan
antara perempuan dengan laki-laki hukumnya sama, kecuali yang dikecualikan. Baik itu wudu, mandi, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, asal hukum ibadah untuk laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Dan untuk karena ada perempuan yang rambut panjang, maka caranya sama seperti laki-laki tadi, yaitu dari depan ke belakang, kemudian sampai ke tengkuk, ya. Kemudian setelah itu kembalikan lagi seperti biasa, kembalikan. Meskipun rambutnya yang di bawahnya itu tidak terkena ini tidak mengapa, karena yang paling penting adalah yang di atas kepala. Karena Allah berfirman, "Wamsahu biru'us." Tidak perlu juga dia mengambil dari belakang kemudian dikembalikan ke depan, nggak perlu, ya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yaitu setelah membasuh kedua telapak tangan, membasuh kemaluan, yang kelima memukulkan tangan kiri tersebut ke tanah dan kemudian menggosok-gosoknya. Memukulkan tangan kiri yang tadi digunakan untuk membasuh kemaluan ke tanah dan kemudian menggosok-gosoknya dengan debu yang suci ataupun di lantai, tidak mengapa. Ini maksudnya apa? Untuk membersihkan bekas kotoran yang kita dengannya membasuh kemaluan tadi yang masih tersisa dalam tanah. Kalau tidak demikian, maka wallahu a'lam boleh dengan membasuh dengan sabun, ya, membasuh dengan sabun. Jadi yang keempat kita membasuh kemaluan, yang kelima kita membasuh tangan kita. Nah, caranya yaitu menempatkan tangan itu ke lantai atau ke dinding, kemudian digosok-gosok, ya, agar bekas kotoran yang dari kemaluan tadi tidak ada lagi. Kalau tidak demikian, maka wallahu a'lam sekali lagi boleh dibasuh dengan sabun sehingga bersih tangan. Kemudian hal ini berdasarkan hadis dari Maimunah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Setelah demikian baru berwudu dengan sempurna sebagaimana yang dicontohkan tadi. Baru berwudu dengan sempurna sebagaimana yang dicontohkan tadi. Ya. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah berwudu maka berwudunya seperti biasa yang kita contohkan tadi. Setelah itu baru dibasah-basahi rambutnya sampai terasa ke pori-pori kepala. Dibasah-basahi rambut sampai terasa ke pori-pori kepala. Ini sebanyak kemudian setelah terasa basah maka baru disiram sebanyak 3 kali kepalanya. Saya ulangi ya, yang keenam berwudu dengan sempurna sebagaimana seseorang ingin sholat. Yang ketujuh yaitu memasukkan jari jemari ke dalam air, lalu telapak tangan yang basah tadi diusap-usapkan ke kepala, diusap-usapkan ke kepala sampai terasa seluruh kulit kepala basah, sampai terasa seluruh kulit kepala basah. Lalu yang kedelapan yaitu menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis dari Maimunah dan Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Untuk perempuan bahwa perempuan tidak mesti harus membuka kepangnya, membuka ikatannya ketika mandi junub. Tidak mesti, dalam arti yang tidak mesti itu boleh dia membuka kepang, artinya rambutnya dibiarkan terurai, ya, itu tidak mengapa ketika junub, dan tidak wajib untuk dibuka kepangnya, artinya dibiarkan saja tidak mengapa. Atau dibuka artinya terurai juga tidak mengapa. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, inni imra'atun
ashuddu dhafra ra'si fa'anquduhu li ghuslil janabah. Wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan yang mempunyai kepang. Ujung rambutku itu aku ikat. Ya. Apakah aku membuka kepangan tersebut ketika mandi junub? Kata Rasulullah SAW, la, innama yakfiki an tahfi alaihi thalatha hasayat thumma tafiyudina alaihi ma fatathuri. Tidak cukup kamu menyiramkan ke kepalamu 3 kali siraman. 3 kali siraman. Kemudian setelah itu siramkan ke seluruh badanmu sampai kamu suci. Adapun bagi wanita yang haid, maka dianjurkan untuk dibuka kepang. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'i umrataki wa mqadhi ra'saki wa mtashiki. Artinya, tinggalkan umrahmu, kemudian tatkala mandi maka bukalah kepangmu dan menyisirlah. Bukalah kepangmu dan menyisir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa wanita haid apabila ingin mandi, maka dia dianjurkan untuk membuka rambut kepala, ikatan rambutnya, untuk membuka ikatan rambutnya. Itu yang keberapa? Yang ke-8. Yang ke-9 yaitu menyiram air ke seluruh tubuhnya. Menyiram air ke seluruh tubuhnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Menyiram air ke seluruh tubuhnya berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Maimunah dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Nah, cara menyiramnya tidak masuk hitungan, masukkan ke dalam 9. Cara menyiramnya memulai dari bagian kanan, kemudian kiri. Memulai dari bagian kanan, kemudian kiri. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Bukhari bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat suka mendahulukan bagian kanan dalam perkara memakai sendal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam seluruh keadaan beliau, dalam seluruh perkara beliau. Tentunya ini terjadi pengkhususan seluruh perkara, tidak semuanya. Di sana ada yang Rasulullah SAW dahulukan bagian kiri, seperti masuk WC, seperti melakukan sesuatu yang tidak baik, atau bukan tidak baik, melakukan sesuatu yang bukan kemuliaan, maka beliau dengan tangan kiri, seperti beristinja, ya, kemudian mengambil sesuatu yang kotor itu dengan tangan kiri. Mengguyur badannya 1 kali atau kalau kita perhatikan di sini sebenarnya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengguyur badannya 1 kali, asalkan bukan 1 kali, mengguyur badan sampai terasa seluruh badan kena air. Jadi di situ tidak ada batas. Ya. Mengguyur badan sampai terasa air kena kepada seluruh tubuhnya. Yang ada batasannya tadi jumlah bilangannya cuma kepala. Ya, kita basahi kedua telapak tangan, kemudian kita remas-remas sampai basah, sampai terasa basah pori-pori kepalanya, baru setelah itu kita siram kepalanya 3 kali. Adapun mengguyur badan, maka yang sangat diperhatikan adalah bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Adapun berapa kalinya belum ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Ya, belum ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik-baik. Yang selanjutnya yaitu ini sebenarnya adalah tidak perlu dilakukan kalau seandainya tadi pas kita berwudu, wudunya sempurna. Karena di sana ada cara
setelah kita membasuh kemaluan, kemudian basuh tangan kiri yang kita dengannya membasuh kemaluan, kita berwudu dengan sempurna, betul? Ya, berwudu dengan sempurna. Nah, di sana ada dua cara. Berwudu dengan sempurna, sisakan kaki. Berwudu dengan sempurna, sisakan kaki. Itu boleh menyisakan kaki, atau tidak usah disisakan kakinya. Nah, kalau seandainya tersisa kakinya, maka caranya bagaimana? Kita berpindah dari tempat mandi kita ke samping, ya. Bukan berarti di luar kamar mandi, masuk dalam keadaan telanjang, enggak. Tapi misalkan di sini kita tempat mandi, buyur, ke sampingnya sedikit saja. Ya, masih dalam kamar mandi, ke sampingnya untuk membasuh apa? Basuh kaki. Kenapa demikian? Karena kakinya diakhirkan, pembasuhan kakinya apa? Diakhirkan. Pembasuhan kakinya tidak bersamaan tatkala tadi berwudu. Atau boleh mengambil opsi yang kedua, yaitu berwudu sempurna sampai kaki pun dibasuh. Sampai kaki pun dibasuh. Paham sampai sini? Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis dari Maimunah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kemudian para ikhwan sekalian, permasalahan yang berkaitan dengan mandi, bolehkah setelah mandi kita andukan atau setelah wudu kita andukan? Maka jawabannya boleh. Ya, boleh. Kenapa? Karena Maimunah radhiyallahu anha pernah membawakan untuk Rasulullah SAW setelah mandi dan setelah wudu beliau anduk, menunjukkan bahwa hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak pernah membawakan tidak pernah memakai anduk setelah mandi atau setelah berwudu, niscaya Maimunah pun radhiyallahu anha tidak akan membawakan handuk tersebut ataupun pengering tersebut. Intinya diperbolehkan. Ya, intinya diperbolehkan. Ya. Terakhir kita masuk kepada bab tayamum. Dalil tentang hukum tayamum yaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalil pensyariatan tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastumun nisa' falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allah yaj'ala 'alaikum min harj walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Artinya, jika kalian sakit atau dalam perjalanan, atau salah seorang dari kalian buang air besar, atau tersentuh perempuan, lalu ia tidak mendapati air untuk bersuci, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Dengan debu yang suci. Caranya, famsahu biwujuhikum, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian darinya. Allah tidak menginginkan membuat kalian kesulitan, akan tetapi menginginkan mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur. Ini dalil dari surat Al-Maidah ayat 6 yang menunjukkan asal hukum pensyariatan tayamum. Tata cara tayamum bagaimana? Tata cara tayamum disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, perhatikan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nas. Falamma insarafa min salatihi idza huwa bi rajulin mu'tazil lam yusalli ma'al qawm. Qala ma mana'aka ya fulan an tusalli ma'al qawm? Qala ya Nabi Allah asabatni janabah wala ma. Qala 'alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Perhatikan baik-baik. Pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat ketika dalam keadaan safar. Salat mengimami manusia. Setelah selesai salat, ternyata ada seseorang yang di pojok, tidak ikut salat bersama Rasulullah SAW. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak salat bersama kita, bersama kaum muslim? Maka beliau mengatakan, wahai Nabi Allah, saya mendapati diri saya junub dan tidak ada air. Junub dan tidak ada air.
Maka kata Rasulullah SAW, gunakan debu, sesungguhnya itu mencukupi untukmu. Gunakan debu, sesungguhnya itu mencukupi untukmu. Tata cara tayamum bagaimana? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, niat. Seperti yang sudah kita sebutkan sering. Yang pertama, niat. Yang kedua, yaitu mengucapkan bismillah juga. Kemudian yang ketiga, yaitu memukulkan kedua telapak tangan ke debu yang suci 1 kali pukulan. Memukulkan kedua telapak tangan ke debu yang suci 1 kali pukulan. Kemudian yang keempat, mengusapkan dengan kedua telapak tangan tersebut ke seluruh wajah. Mengusapkan dengan kedua telapak tangan tersebut ke seluruh wajah. Yang kelima, mengusap dua telapak tangan, sebagian yang lain mengusap kepada sebagian yang lain. Dimulai mengusap bagian telapak tangan kanan, kemudian bagian telapak tangan kiri. Dimulai mengusap bagian telapak tangan kanan dan kemudian bagian telapak tangan kiri. Saya ulangi, yang kelima yaitu mengusap seluruh wajah dengan kedua telapak tangan. Yang kelima yaitu mengusap dengan kedua telapak tangan mengusap kedua telapak tangannya, sebagian mengusap kepada sebagian yang lain. Dimulai dengan telapak tangan kanan, kemudian telapak tangan kiri. Kalau kita perhatikan hadis Rasul, coba perhatikan riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mendapati seorang sahabat yang junub, lalu beliau tidak mendapati air di perjalanan. Apa yang beliau kerjakan? Guling-guling di pasir, ya, berguling-guling di pasir sebagaimana layaknya kucing berguling-guling, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Falam ajidil ma fatamarratu fis sa'idi kama tamarrabat dabbah. Lalu aku tidak mendapati air, lalu aku pun berguling-guling di tanah yang penuh dengan debu, sebagaimana binatang melata berguling-guling, yaitu kucing. Tsumma ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan akan hal itu. Kemudian beliau bersabda, lihat, innama kana yakfiki an taqula bi yadayka hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu dengan memperbuat dengan kedua tanganmu seperti ini. Kemudian beliau contohkan, tsumma daraba bi kaffayhi al-ard. Lalu beliau, contohnya ya, beliau memukulkan dengan kedua telapak tangannya ke bumi 1 kali pukulan. Kemudian wa nafakha fihi. Kemudian meniup, ya, meniup kedua telapak tangan tadi. Kemudian mengusapkan dengan kedua telapak tangan tadi wajahnya dan kedua telapak tangan. Wajahnya diusap seperti biasa, ya. Kemudian kedua telapak tangannya. Wajahnya seperti biasa. Tangan kiri mengusap tangan kanan pertama kali. Tangan kanan mengusap tangan kiri. Atau mau begini-begini boleh saja, nggak jadi masalah. Nggak, 1 kali. Ya, dan tidak perlu mengambil debu lagi. 1 kali, saya ulangi, 1 kali telapak, ya, kedua telapak tangannya dipukulkan ke debu. Kemudian setelah itu ditiup, kalau seandainya ada debu-debu yang terlalu besar ditiup. Kemudian setelah itu diusapkan ke wajah, ya. Kemudian setelah itu diusapkan kedua telapak tangan, ya. Kenapa kedua telapak tangan saja? Karena hadisnya menyebutkan telapak tangan.
tidak sampai kepada siku, ya, tidak sampai kepada siku. Nah, seperti itu. Untuk kemarin tidak perlu dibasuh, untuk tayamum, untuk junub. Basuhnya pakai apa? Airnya nggak ada. Basuh di mana? Bakal berdalam. Pakai basuh. Jalan kan? Gimana? Ya kita tidak ada dalil. Oh, enggak ada, tidak ada dalil yang menunjukkan ke sana. Karena gini, karena tayamum itu adalah gantian dari wudu dan mandi, ya, gantian dari wudu dan mandi. Maka tidak perlu seperti kita membasuh seperti kita mandi tadi, ya, karena dia gantian. Jadi sebasah apapun ya sudah, biarin aja, karena itu tidak ada air. Lalu kalau seandainya dapati air bagaimana? Ya harus pada saat itu dia mandi langsung. Sholat-sholat yang sudah dikerjakan berarti tidak mengapa, karena dia sudah dalam keadaan suci berdasarkan gantian dengan tayamum. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita masuk kepada pertanyaan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Apa benar kalau habis membasuh waktu wudhu, kalau kita cipratan airnya maka air itu jadi syaitan, dan kalau kita biarkan menetes sendiri menjadi malaikat yang mendoakan kita kebaikan? Ini perlu dalil. Hal-hal gaib seperti ini perlu dalil. Apakah ada dalilnya dari Al-Quran ataukah tidak, atau dari hadis Rasulullah SAW atau tidak? Dan saya tidak tahu ada dalilnya. Mohon dijelaskan tentang derajat hadis, derajat hadis. Derajat hadis. Maksudnya derajat hadis itu ada yang sahih kalau seandainya terkumpul syarat-syarat hadis sahih. Ada yang hasan di bawah derajat hadis, yang sahih, ada yang lemah, ada yang palsu. Ya. Yang lemah. Jadi hadis sahih itu adalah mattasala sanadu. Hadis yang tersambung sanadnya, ini syarat yang pertama. Hadis yang sahih itu adalah hadis yang tersambung sanadnya. Kemudian binaklin abdul dhabitin, dengan perawi yang kuat hafalannya. Kemudian thiqah, terpercaya. Kemudian tidak ada cacat dalam sanadnya, dan tidak menyendiri periwayatannya. Saya ulangi, syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama yaitu sanadnya tersambung dari mulai Rasulullah terus kepada yang meriwayatkan hadis. Rasulullah meriwayatkan kepada sahabat, sahabat meriwayatkan kepada tabi'i, tabi'i meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'i, tabi'ut tabi'i meriwayatkan kepada tabi'ul atba', tabi'ul atba' meriwayatkan kepada syekh, syekh meriwayatkan kepada yang mengeluarkan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan seterusnya. Ya. Nah, itu maksudnya sanadnya tersambung dari awal sampai akhir. Yang kedua yaitu perawinya seluruhnya adalah apa? Kuat hafalannya. Kuat hafalan. Yang ketiga, perawinya thiqah. Thiqah itu terpercaya, baik kepribadiannya ataupun agamanya. Yang keempat, sanadnya tidak cacat. Yang kelima yaitu periwayatannya tidak menyindir dari riwayat-riwayat yang lain, atau tidak menyelisih dari riwayat-riwayat yang lain. Nah, kapan hadis sahih menjadi hadis hasan? Tatkala
hafalannya perawi tidak kuat. Kan derajat hadis itu dari sahih, kemudian hasan, kemudian apa? Lemah, kemudian palsu. Nah, kapan dia dari sahih menjadi hasan? Yaitu tatkala hafalannya tidak kuat. Itu saja, semuanya sama, hafalannya tidak kuat, maka dia menjadi hadis hasan. Baik, kapan dia menjadi hadis lemah? Maka tatkala satu, sanadnya tidak tersambung, perawinya sangat-sangat lemah, kemudian yang ketiga perawinya tidak thiqah, tidak terpercaya, tidak dikenal. Yang keempat, sanadnya ada cacatnya. Yang kelima, bisa menyendiri. Itu kalau jadi hadis lemah. Kapan jadi hadis palsu? Hadis palsu salah satunya adalah apabila dalam hadis tersebut terdapat seorang perawi yang berdusta, dalam periwayatannya, maka ini jadi hadis palsu nanti. Jadi kalau ada perawi terkenal, ini tukang dusta, palsu atau hadis, meskipun satu perawi aja. Dan ingat, tidak mungkin ya Rasulullah memasukkan hadis, nggak mungkin. Para sahabat juga nggak mungkin memasukkan hadis. Orang-orang yang di bawahnya yang mungkin memasukkan hadis. Ya Allah. Kalau hadis dhaif, Hadis dhaif tadi lemah. Ya. Hadis dhaif itu artinya hadis lemah. Apa perbedaan antara Wahabi dan Salafi? Perlu dijelaskan? Perlu ya. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak perlu ya. Apakah jika menyentuh wanita wudunya batal? Atau kalau cuma gerak saja? Apa artinya gereng? Senggol maksudnya Pak. Senggol. Ada stroke. Ada Ya, perhatikan baik-baik. Menyentuh wanita terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan batal karena berdasarkan ayat yang begitu jelas, aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita. Ya. Tetapi kita perhatikan dari tafsiran ayat ini, Abdullah bin Abbas mengatakan aula mastumun nisa di sini adalah bukan sekedar menyentuh, tetapi menyentuh yang membawa syahwat. Yang